Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sony dari RSP Divisi Marketing. Pada kesempatan video pembelajar kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai 14 cara membangun tim kerja yang baik dalam organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, membangun tim kerja yang baik itu merupakan hal yang penting yang harus dilakukan. Memang tidak mudah untuk membangun suatu kerjasama tim yang baik. Namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh para pemimpin perusahaan. Yang pertama adalah ciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan kunci dalam sebuah hubungan. Hal ini juga berlaku bagi hubungan tim di dalam sebuah organisasi. Diperlukan komunikasi dua arah untuk membangun kerjasama tim. Dengan begitu, para anggota dalam tim tersebut dapat secara bebas menyatakan opini serta mencari solusi bersama atas masalah. Yang kedua, tentukan tujuan bersama. Apabila sudah memiliki komunikasi yang baik, para anggota tim dapat bersatu dan menentukan tujuan bersama. Hal ini bertujuan untuk agar setiap karyawan memiliki visi dan misi yang sama, sehingga kerjasama tim yang dilakukan bisa lebih baik, lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga, pahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun punya tujuan bersama, serta visi dan misi yang sama, tentunya setiap anggota tim tidak selalu mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama. Hal ini perlu dipahami sebagai cara membangun tim yang baik. Di sini pembagian kerja harus dilakukan agar setiap individu dapat lebih fokus ke peran dan tanggung jawabnya sendiri. Keempat, menghargai tiap anggota tim. Karena perbedaan peran dan tanggung jawab di dalam tim, penting bagi setiap anggota untuk memiliki sikap menghormati dan menghargai antar sesamanya. Tidak boleh ada yang merasa peran mereka paling besar dan meremehkan bagian lainnya. Kelima, bangun rasa saling percaya. Selain menghormati dan menghargai antar setiap anggota, yang menjadi bagian yang penting yang tidak boleh dilupakan. Karena tanpa rasa percaya ini, maka semua anggota pada akhirnya akan bekerja secara individual. Alhasil tujuan bersama pun tidak akan yang diharapkan tidak akan terjadi, dan telah ditetapkan sebelumnya tidak akan pernah tercapai. 6. Melibatkan tim dalam setiap keputusan. Jika seorang pemimpin mengambil keputusan seseorang diri, besar kemungkinan ia akan kehilangan kepercayaan dari timnya. Oleh karena itu, selalu libatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Jangan ragu untuk meminta saran dan pendapat mereka agar mereka merasa dilibatkan. Ketujuh, memberikan aturan yang jelas. Cara membangun tim kerja yang baik berikutnya yaitu memberikan aturan secara jelas, sehingga setiap anggota paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedelapan, tunjukkan contoh yang baik. Sebagai pemimpin dalam sebuah tim, Anda perlu memberi contoh yang baik untuk menciptakan strategi yang baik, untuk menciptakan sinergi yang baik. Karena kualitas memimpin memang dapat mempengaruhi kualitas dari tim tersebut. Jadi ketika Anda memberikan suatu contoh yang baik kepada anggota tim lain juga akan bergerak mengikuti contoh yang diberikan. 9. Berikan apresiasi. Anda perlu memberikan apresiasi atas pencapaian yang diperoleh oleh tim. Berdasarkan survei yang dilakukan, Pemberian apresiasi ini dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mempengaruhi motivasi kerja.
Misalkan Anda memberikan reward berupa sertifikat karyawan terbaik, tambahan hari libur, promosi kenaikan jabatan, atau bonus, dan lain sebagainya. 10. Kenali karakter setiap anggota. Dengan mengetahui karakter orangnya, Anda bisa mengetahui pembagian tugas dan peran yang tepat untuk masing-masing anggota. 11. Meningkatkan kompetensi tim. Tidak ada salahnya untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh anggota tim. Dengan begitu, kualitas yang dimiliki oleh anggota tim menjadi lebih merata. Namun pastikan juga pemberian training juga disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. 12. Komitmen. Membangun komitmen berbanding lurus dengan membangun tim kerja yang baik. Adapun cara menciptakan komitmen pada sebuah tim yaitu dengan keterlibatan kerja, membentuk hubungan yang baik antar anggota. Ke-13, fasilitas yang memadai. Manajemen harus memastikan bahwa fasilitas yang disediakan sudah memadai untuk membangun team building. Karena setiap usaha membangun sebuah tim tentu memerlukan dukungan perusahaan, seperti dana, perlengkapan, dan alatnya. Fasilitas yang kurang di sisi lain dapat menghambat kinerja tim. Nah, yang terakhir, ke-14 adalah lakukan evaluasi. Jangan lupa lakukan evaluasi dengan meminta saran dari para anggota sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama tim agar menjadi lebih baik. Nah, itulah 14 cara membangun tim kerja yang baik di organisasi. Karena kemajuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh teamwork, maka seorang pemimpin patut mengetahui mana hal yang harus diperbaiki. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.